Pada titik-titik sudut segitiga sama sisi yang panjangnya 30 cm, jadi kita buat dulu segitiga sama sisi. Dan kita namain ya, misalnya ini adalah Q1 ya, muatan Q1 itu adalah katanya plus 4. Nah, di sini plus muatannya. Terus udah gitu Q2 kita buat di sini Q2. Q2-nya itu muatannya plus juga. Dan Q3 di sini ada Q3 nilai muatannya itu minus. Nah, maka besarnya gaya yang bekerja pada muatan pertama. Muatan pertama itu adalah Q1 ya, di sini. Nah, sekarang kita perhatiin. Plus dengan min itu berarti tarik menarik. Berarti kita akan menggambarkan gayanya yaitu ke sana gitu ya. Tarik menarik ya kalau kita lihat dari sisi Q1 ya. Nah, berarti arahnya ke sana. Nah, kita namain misalnya F-nya kita namain gaya antara 1 dengan yang muatan 3 ya. Untuk muatan Q1 pengaruh dengan muatan Q2 ya, berarti plus sama plus berarti tolak menolak. Nah, berarti ntar arahnya ke sana ya. Berlawanan, tolak menolak. Nah, ini kita buat F-nya F12. Nah, sekarang kalau yang namanya segitiganya sama sisi, berarti sudutnya itu 60 derajat. Jadi masing-masing ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Nah, jadi sudut yang dibentuk antara F12 dengan F13 itu adalah 120 derajat ya. Gara-gara ini kan garis lurus ya. Kalau garis lurus jumlahnya 180. Karena di sini dikasih tahunya 60, berarti sebelahnya 120 dong ya. Nah, cara ngajarnya gimana? Kita cari dulu masing-masing F12 dan F13-nya. Jadi kita tulis F12 itu berarti K ya, rumusnya tahu ya, F sama dengan K dikali Q1 Q2 gitu per R kuadrat. Nah, jaraknya di sini masing-masing katanya 30 cm ya. Jadi kita hitung nih, K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Untuk muatan 1 sama 2, muatan satunya itu besarnya adalah 4 mikrokolom. Berarti kita kalikan dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Supaya jadi kolom ya, ini kan mikro ya. Q2-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom juga. Jaraknya dari Q1 sama Q2, karena dia segitiganya sama sisi, pasti jaraknya 30 cm juga ya. 30 cm kita jadi meter, jadi 0,3 meter kita kuadratkan. Nah, kita ngitung ya, bisa yang ngitungnya ya. Di sini nanti kita hitung hasilnya itu adalah 0,8 Newton. Nah, sekarang kita cari kalau misalnya F1 sama 3. F13 berarti sama ya, jadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali muatan satunya itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom dikalikan dengan muatan 3-nya yaitu 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Nah, tanda minusnya nggak usah kita tulis ya, karena ini sudah dibuat di gambar sesuai arahnya, kan kita udah buat arah-arah besar vektor apa, arah vektornya ya. Dibagi dengan jaraknya sama nih, 0,3 kuadrat ya, karena Q1 sama Q3 sama juga. Nah, kita hitung juga hasilnya yaitu ntar 1,2 Newton gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya ada vektor waktu pelajaran kelas 1 itu membentuk dua vektor ini membentuk sudut tertentu. Kita punya rumusnya, jadi ada F sama dengan akar ya, mencari resultannya nih. Itu rumusnya adalah F1 kuadrat. Karena di sini adalah F12, ya udah kita tulis ya F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat gitu ya. Ditambah 2 dikali F12 dikali dengan F13 dikali cosnya itu sudut yang diapitnya yaitu 120 derajat ya. Karena kalau kita lihat di sini ini sama ini kan, ini adalah F13 gitu ya. Ini adalah F12, itu membentuk sudutnya 120 derajat. Nah, jadi kita tinggal masukin angka-angkanya aja. 12 itu 0,8. 0,8 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat ditambah 2 dikali 0,8 dikali 1,2 cos 120 itu adalah minus setengah ya. Jangan lupa ya waktu pelajaran trigonometri ya, kalau cos 120 itu sama aja cos 180 dikurangi 60. Nah, karena dia di kuadran 2 berarti cos itu negatif. Negatif cos 60 ya.
ya. Kalau lupa pelajarin lagi trigonometrinya. Jadi cos 60 itu setengah karena ada minnya, jadi min setengah. Nah, sisanya kita sebenarnya tinggal menghitung aja ya. Jadi akar dari 0,8 dikuadratin itu adalah 0,64 ditambah di sini 1,44 terus dikurang dengan 0,96 ya. Jadi akar dari 1,12. Nah, akar 1,12 itu adalah 1,06 Newton. Nah, pilihan kita yaitu yang D.